Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bidayati salamah wa sihah wal afiyah wal barakah fi dini wa dunya wal akhir rasulillah qasidana wa balik muradana ya Allah susan li tahsilil ilmi wa nasrih wa imali wa istiqamati fi din wa li qada'i duyun wa li taysiril arsah wasihatil badan walidatul umri wasiratil makatil mukarramal madinatil nafi'ah minah hadra qabla tumitana wali salashani zahir wa batinan dafiatan ikuni sarin jalibatan ikuni khairin lana wali ahbabina wali walidaina wali man ahabba ilaina man ahsana ilaina dini wa dunia wal akhirah bisiril fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahilladzi fadala bani adam bil ilmi wal amal ala jamil alam wa ala alihi wa ashabihi ya nabil ulumi wal hikam amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala bi ayatil karim bismillahirrahmanirrahim yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajah. Al-ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan ilal ilmi sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Al-hadis. Wa qala ulama may yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin. Hadratil mukarramun wal muhtaramun, para alimil ulama, para usatid, para ujaz, para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu, wabil khusus jamaah Masjid Nurul Iman yang saya hormati dan saya muliakan, yang mudah-mudahan senantiasa hadirnya kita, kumpulnya kita, duduknya kita di tempat yang mulia ini senantiasa di dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan seluruh amaliyah yang kita lakukan pada pagi hari ini catat selaku amal sebagai amal ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan senantiasa dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah pada kesempatan pagi hari ini saya akan melanjutkan materi pelajaran yang sempat tertunda, yaitu kita dengan beberapa kegiatan atau bulan-bulan yang lalu yang mungkin pada pagi hari ini masih suasana lebaran, dan saya selaku yaitu mukri atau pembaca pada kesempatan pagi hari ini, seperti biasa yang namanya manusia pasti ada salah dan lupa, maka pada kesempatan pagi hari ini saya pribadi dan keluarga mohon yaitu dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya minal aizin wal faizin, yang insya Allah pada pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang sudah kita bahas. Jadi kemarin kita menerangkan masih seputar yaitu rukun sholat ya. Ustaz, kenapa rukun sholatnya nggak beres-beres ya? Ya namanya juga ngaji nggak bakal beres ya. Ngaji mah sampai yaitu utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi yang namanya ngaji mah mulai lahir ke alam dunia sampai kita masuk ke liang lahat, itu yang namanya ngaji ya. Makanya ngaji mah ya seputar-putar ibadah saja ya. Dan insya Allah kajian kita tidak lepas dari hal ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena ibadah itu kan terbagi menjadi dua, ada ibadah mahdhah, ada ibadah ghair mahdhah. Ibadah mahdhah itu adalah ibadah secara langsung kepada Allah ya, seperti ibadah sholat, dzikir, itu namanya ibadah mahdhah.
Kalau ibadah ghair mahdoh seperti ngaji ya, itu ghair mahdoh, silaturahmi. Nah, itu namanya ghair mahdoh. Ya, insya Allah yang akan kita kaji ini adalah ibadah ghair mahdoh. Ibadah mahdoh adalah ibadah sholat. Karena sholat ini adalah merupakan hubungan hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Ya. Sejauh manakah hubungan kita dengan Allah, maka diukur dengan sholat. Baik dan tidaknya sholat kita, insya Allah amal-amal yang lain pun akan menjadi ikut baik. Ya. Maka kita tidak bosan-bosan kita kaji tentang masalah yaitu sholat. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu rahimallahu wa nafa'ana bi'ulumihi wa ta'alifihi fidarain. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabi'uha sujudun marotain kulla rok'atin ala ghairi mahmulin lah wa in taharroka biharokatihi walau nahwa sairin yataharraku biharkati li'annahu laisa bimahmulin lah fala yaduru sujudu alaih. Wasabi uhalan utawi kang kaping pitune ya arkanu sholat sujudun iku sujud marotaini kalawan rong balen. Kula rokaatin ing dalam saban-saban rokaat ala ghairi mahmulin ing atase liyane kang den gawa lahu kadue iya sujud. Wa in taharraka lan sanajan usik ya ghair mahmul biharkati kalawan usike ghair mahmul. Walau nahwa saririn lan sanajan iku umpamane ranjang ya taharraku kang narima usik ya sarir biharkatihi kalawan usike ya sarir. Li'annahu laisa bimahmulin lah karena satun ya sarir iku oranana ya sarir iku kang den gawa lahu kadue kang palaya duru sujudu alaih maka ora madorat opo sujud alaihi ngatasé kang. Ngerti nggak ibu-ibu? Ngerti? Insya Allah itu bahasa namanya bahasa kidul ya. Bahasa Turki ya. Wasabiuha sujudun marotain. Kita menginjak kepada rukun sholat yang ketujuh. Ya, rukun sholat yang ketujuh adalah sujudun marotain, melaksanakan sujud 2 kali. Kula rokaatin setiap rokaat. Berarti kalau 4 rokaat sujudnya harus berapa kali yang wajib? 4 rokaat, 1 rokaat 2 berarti harus 8 ya. 8 rokaat sujud ya. Jadi setiap rokaat 2 kali sujudnya. Ala ghairi mahmulin, wajib sujud ala ghairi mahmulin kepada tempat sujud ala ghairi mahmulin yang tidak kita bawa ya. Wa in taharraka biharkatihi, walaupun dia gerak dengan gerak sendiri ya. Jadi wajib sujud itu ala ghairi mahmulin kepada sesuatu yang tidak kita bawa. Mana contoh yang kita bawa seperti ini rida, ini namanya rida, selendang ya, namanya rida. Kalau yang diubedkan di sini itu namanya amamah ya, amamah sorban. Kalau ini namanya rida ya, sunnah kita sholat pakai rida sunnah ya, sunnah pakai amamah ya. Kalau ini namanya kolan swatun. Namanya kolan suatun, peci ya. Kalau bahasa Arabnya, kalau yang diubengkan ke sini itu namanya amamah ya. Amamah sorban itu sunnah kita pakai ya.
Nah, kita sujud tidak boleh kepada sujud yang kita bawa. Contoh seperti ini ya, apa namanya, qolan suatun. Nah, kita tidak boleh sujud di peci ini gitu ya. Jadi artinya tempat sujudnya itu wajib terbuka ya. Karena anggota sujud itu yang wajib terbuka adalah jidat. Nah ini ya. Ini jubah atau jidat itu yang wajib terbuka ya. Jadi nggak boleh tertutup jidatnya ya. Tidak boleh tertutup jidatnya, wajib ya. Maka kita wajib untuk melaksanakan sujud ala ghairi mahmulin, kepada sesuatu yang tidak kita bawa ya. Yang tidak kita bawa. Berarti yang tidak kita bawa adalah sajadah ya. Karena bukan dibawa. Yang namanya dibawa ini adalah seperti ini ya. Seperti ini. Ini kita sujud apa namanya, nempel. Nah, kita sujudin. Nah, itu enggak sah sujudnya. Tidak boleh. Maka tidak sah sujudnya. Wa in taharraka biharkatihi, walaupun dia gerak ya. Kepada sesuatu yang tidak kita bawa walaupun itu gerak. Seperti contoh kita sujud di atas ranjang yang udah reot ya, yang udah krek gitu ya. Kita sujud, dia ikut sujud gitu, gerak gitu kan. Nah itu boleh sujudnya. Wa intaharoka biharka walau nahwa saririn, walaupun contohnya seperti ranjang. Ya taharaka biharkati, ketika kita gerak dia ikut juga gerak, ikut goyang ya. Ya namanya juga apa namanya, ranjangnya udah turun temurun ya, udah 7 turunan. Ingat saya pengantin baru dulu dikasih ranjang sama ibu saya ya, warisan ya, ternyata bekas dulu pengantin baru ya, itu udah eot. Jadi kalau sholat di atas ranjang, nah dia gerak-gerak gitu, gerak-gerak, nah itu nggak apa-apa. Itu karena bukan kita bawa, yang namanya goer mahmul ya. Ya seperti begini nih ibu ya, kita luar daripada ini sedikit sebagai kias persamaan seperti pembatalan wudhu ya. Ketika kita tawaf ya, kita tawaf itu kan wajib kita harus punya wudhu. Nah di sini diterangkan ada 2 qaul ya. Qaul Imam Syafi'i itu ada qaul mutaqaddimin, ada qaul mutaakhirin ya. Qaul mutaakhirin itu qaul yang dari 500 tahun ke sini ya, mutaakhirin. Kalau mutaqaddimin yang 500 tahun ke sana, itu mutaqaddimin. Bahkan Imam Syafi'i pun termasuk muridnya Imam Maliki ya. Termasuk muridnya Imam Maliki ya. Nah, di mana di dalam tawaf bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan itu hukumnya batal wudunya. Nah, otomatis di dalam tawaf itu kan kita tidak bisa menjaga ya, tidak bisa menjaga antara laki-laki dan perempuan karena di situ berjubel ya antara laki-laki dan perempuan. Nah, bagaimana solusinya agar kita menjaga tetap wudu kita tidak batal? Di sini ada 2 qaul. Ada lamis, ada malmus. Apa lamis? Menurut qaul Imam qaul mutaqaddimin Imam Syafi'i, yang namanya lamis itu adalah menyentuh. Jadi kita menyentuh dengan sengaja itu hukumnya batal ya. Kalau posisi sedang tawaf ya, itu posisi sedang tawaf karena sulit untuk menjaga. Tapi qaul Imam Syafi'i yang mutaakhirin ya, yang ke sini itu yang mutaqaddimin itu tidak batal ya. Kalau kita tidak sengaja. Tapi kalau sengaja kita memegangnya maka hukumnya batal ya. Perbedaannya antara lamis dan malmus. Kalau kita dipegang sama orang, dipegang sama perempuan di sana misalkan, itu tidak batal. Tapi yang megangnya
batal gitu, karena sengaja. Kalau kita misalkan megangnya tidak sengaja, nah itu tidak batal ya, tidak batal. Itu pendapat kaul Imam Syafi'i ya, itu perbedaannya. Tapi kalau pendapat Imam Maliki ya, itu memang tidak batal. Hanafi bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan kalau Imam Maliki ya. Tapi kalau Imam Syafi'i itu ada dua kaul. Nah disinilah rukhsah namanya, keringanan di dalam ibadah ya. Ada pendapat-pendapat ulama yang berpendapat demikian. Jadi kalau kita bersentuhan kulit tanpa sengaja, ketika kita darurat, ketika kita wakaf, tawaf, maka tidak batal ya. Nah begitu pula di dalam yaitu sujud ya. Sujud di tempat yang memang kita pijak atau kita dudukin ya, kita sujudin, itu dia bergerak-gerak ya, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang dimahmul oleh kita, yang dibawa oleh kita ya, seperti rida, ini dia ikut gerak. Ketika kita sujud dia ikut gerak, kita sujudin nih rida atau selendang ini, maka itu hukumnya tidak sah sujudnya ya. Maka kalau tidak sah ya, li'anna laysa bimahmulin, karena yang namanya ranjang mah bukan kita bawa, tapi kita dibawa ranjang gitu ya, dibawa ranjang ya. Atau dibawa sajadah ya. Kita duduk di atas sajadah ya, bukan sajadah duduk di atas kita ya. Nah itu namanya ghair mahmul ya. Falyaduru sujudu alaihi, maka tidak apa-apa sujud di atas ranjang yang sudah reot ya. Kama idza sajada ala mahmulin lam yataharrak biharkati ka tarfin min ridaihi tawil. Nah bagaimana kalau misalkan nih ya, kita sujud ya di selendang kita, ini yang panjang selendangnya. Ketika kita bergerak, itu selendang tidak bergerak, tidak ikut bergerak ujungnya. Ya. Ketika kita sujud di rida atau di selendang, yang ketika selendang itu kita gerak, dia nggak ikut gerak ujungnya, apakah boleh sujud di atas selendang yang seperti itu? Jawabnya adalah kama ida sajada ala ghairi mahmulin ka tarfin min ridaihi tawil. Kama idza sajada, kama kap tasbih li tangdir, bahasanya kama sama tidak madorat, arti tidak madorat itu tidak apa-apa ya. Sujud di atas atau di ujung selendang ya, yataharaka biharkatihi lam yataharrak biharkatihi, ketika kita gerak dia tidak ikut gerak selendang itu ujungnya. Katorpin min ridaihi tawil, seperti ujung selendang yang panjang. Tuh. Selendang yang panjang. Kita sujud di atas selendang itu, di atas selendang, di ujung selendang itu dia tidak bergerak ketika kita bergerak gitu. Berdiri, duduk gitu kan. Dia tidak bergerak. Itu enggak apa-apa. Nah, mantuk mafhum bagaimana ya? Wa kharaja bi qala ghairimamin malah. Bagaimana kalau misalkan kita sujud di atas selendang yang ketika kita bergerak dia ikut bergerak ujungnya ya, ujungnya ikut bergerak gitu kan, karena pendek selendangnya misalkan. Wa kharaja bi qouli ala ghairi ma'mulin law sajada ala ma'mulin yatara bi harkati katurfi min amamatihi fala yasihu ya. Jadi apabila kita sujud di atas ujung selendang yang ketika kita bergerak dia ikut bergerak, maka fala yasihu, maka tidak sah sujudnya ya. Karena tidak sah berarti enggak sah juga sujudnya. Berarti kalau sujudnya tidak sah ya sholatnya pun tidak sah otomatis ya gitu. Paham ibu-ibu? Bu, paham enggak? Kalau enggak paham nanti ditanya aja. Nah ini sujud bu, karena sujud itu di dalam ibadah itu ada 4 sujud. Ada sujud sholat, ada sujud sahwi,
Ada sujud tilawah, ada sujud syukur. Kalau sujud sungkem nggak ada ya? Ada nggak? Ada juga sujud syukur atau disebut dengan sujud sungkem ya. Jadi kalau sungkem itu jangan sujudnya di bawah ya. Karena Allah pun perintahkan Allah perintahkan malaikat kepada kepada malaikat untuk sujud kepada Nabi Adam, itu bukan sujud seperti sujudnya sholat ya. Sujudnya ya begini, sujud tahiyat, sujud menghormat ya. Begitu juga kita sungkem ya, sungkem pada orang tua, kita pegang tangannya gitu kan, kita sungkem ya di hadapan orang tua, minta maaf, minta ikhlas ridhonya kepada orang tua, itu namanya sungkem. Disebut dengan sujud syukur boleh ya. Kalau bahasa aja sungkem mah gitu ya. Sujud syukur, bersyukur kepada Allah ya. Syukur ya, terima kasih kepada Allah ya. Kita diurus oleh orang tua kita, dibesarkan ya, diberikan ilmu ya, sampai besar kita, sampai menjadi orang yang berguna gitu kan, itu jasa orang tua, subhanallah ya. Maka syariatnya kita terima kasih kepada orang tua, hakikatnya bersyukur kepada Allah gitu kan. Karena ridhollah fi ridhol walidain, ridho Allah itu ada pada ridho kedua orang tua. Ya, kita cari ridho orang tua teh dengan apa aja ya. Dengan bahasa yang baik ya. Dengan pemberian, kalau kita nggak bisa memberi ya dengan tenaga, membantu ya. Ya minimal jangan menyakiti hati orang tua aja, udah gitulah ya. Minimal kalau kita nggak bisa bantu orang tua gitu kan. Karena kita membantu orang tua itu pahalanya 10.000 ya, 10.000 ya, 10.000 pahala memberikan atau membantu orang tua atau sedekah kepada orang tua gitu kan. Kalau yang lebih besar lagi adalah sedekah kepada alim, ulama ya, 900.000 pahalanya 1 dibalas 900.000 ya. Kalau sedekah kepada orang yang sehat 1 dibalas 10 ya. Kalau orang yang sakit itu 90 kali lipat nilai pahalanya. Jadi beda-beda tuh ya, tergantung kita posisi orang yang kita berinya ya. Maka fa in sajada alaihi batalati sholatu in ta'amada wa alima tahrimahu. Apabila kita sujud ya, apabila kita sujud di atas selendang yang ketika kita bergerak dia ikut bergerak ujungnya, maka batalat sholatuhu, batalah sholat kita. Nah, kalau batal ya nggak sah kalau batal sholat. Inta amada, apabila kita sengaja. Batal soteh kalau kita sengaja. Wa alima tahrimahu, kalau kita tahu kalau itu sujud di atas selendang yang ikut bergerak, selendang itu kita sujud haram, kita lakonin aja, maka baru batal. Nah, bagaimana kalau misalkan kita tidak sengaja atau tidak tahu haramnya, ya ngajinya belum nyampe misalkan ya. Wa ila ada sujuda, apabila kita misalkan lupa ya, sujud di atas tangan kita misalkan ya. Sujud di atas tangan kita. Sujud begini kita lupa misalkan gitu kan. Ada sujud, maka balik lagi harus melaksanakan sujud ya. Wa yasiu ala yadi ghairihi wa ala nahwi mandilin biyadihi li'anahu fi hukmil munfasili. Nah nih begini Bapak Ibu, bagaimana kalau kita lagi sujud, datang anak kita, srog aja anak kita depan kita ya, mau sujud, nempelin tangannya ke jidat kita, ya otomatis kan kita nggak bisa ngelak tuh ya. Sujud aja di tangan anak kita ya.
Nggak mungkin kalau orang lain mah ya pasti anak tuh ya. Anak masih umur 3 tahun, 2 tahun atau cucung kita gitu kan. Tempelin aja tuh tangannya ya di atas jidat kita mau sujud. Nah, apakah sujud kita sah? Wa yasihu ala yadi ghairihi wa ala nahwi mandilin biyadih. Maka kita sah ya sujud ala yadi ghairi atas tangan orang lain ya atau tangan cucung kita ya. Tapi jangan ya disengaja gitu kan. Nah, kalau tangan kita mah tidak sah. Kenapa? Sebab elatnya li'anau fi hukmil mutasil. Kalau tangan kita mah hukumnya nempel ke kita, mutasil. Ya seperti halnya ini sejadah atau selendang yang kita bawa. Selendang yang kita bawa nempel. Atau peci yang kita pakai ini kan mutasil. Mutasil itu nempel dengan badan kita, itu elatnya. Maka tidak sah. Nah, kalau tangan anak mah tangan cucung kita tadi yang nempel ke jidat kita itu hukumnya mungfasil li'annahu fi hukmil mungfasil, karena itu hukumnya adalah hukum mungfasil. Itu bedanya antara mutasil dan mungfasil. Kalau mutasil nempel ya ke badan kita, kalau mungfasil pisah ke badan kita. Jadi kalau kita sujud di atas tangan orang lain itu sah. Tapi kalau kita sujud karena hukumnya mungfasil, kalau sujud di atas tangan orang lain ya itu sah. Tapi kalau sujud di atas tangan kita karena mutasil itu tidak sah ya. Tidak sah. Wa ala nawi mandilin biyadihi ya. Li'annahu fi hukmil mungfasil. Dan contohnya ya seperti serbet ya yang kita letakkan di atas ya, tangan kita gitu itu boleh ya. Walau sajada ala syai'in faltasaqo bi jubahati soha wajaba izalatu lisujudi sani. Nah, Bapak-bapak nih, bagaimana kalau misalkan kita sujud ya. Begitu sujud ada permen karet nempel di jidat kita. Pas sujud pertama nih, nah itu bagaimana solusinya? Apakah sah sujudnya? Walau sajada ala syai'in, dan apabila kita sujud ala syai'in atas permen karet ya, atau apa saja yang paltasako bijubati kemudian nempellah permen karet itu yaitu ke jidat kita. Bagaimana sujudnya? Soha, maka sah sujudnya. Nah, bagaimana sujud yang keduanya? Wajaba izalatuhu, wajib kita buang. Jangan dibiarin aja gitu kan. Wajib kita buang. Biarinlah nanti sampai rumah kita makan permennya. Jangan. Kita buang, Pak. Ya, ngebuangnya caranya jangan sampai ya pelan-pelan aja nggak apa-apa. Yang penting jangan sampai kita melakukan 3 gerakan. Ya, seperti kopiah kita jatuh nih Pak, tuh gitu kan. Boleh kita pakai, boleh nggak apa-apa ya. Yang penting ya caranya jangan sampai kita melakukan 3 gerakan aja ya. Kalau cuma 1 gerakan nggak apa-apa. Nah udah pakai nggak apa-apa ya. Sah-sah saja gitu kan. Ya, seperti tadi sujud di atas permen karet atau apa saja yang nempel ke jidat kita ya gitu. Nah itu sujud yang keduanya wajaba izalatu lisujud, maka wajib kita untuk menghilangkannya kalau bisa. Kalau nggak bisa ya udah biarin aja gitu kan. Misalkan nempelnya ini memang susah dibukanya gitu misalkan. Ma'atan kisin biwad ibang di jubahatihi. Nah, di sini kita menerangkan kalau di dalam Kasyifatus saja di sini tartib ya, syarat sahnya sujud ya. Ini ada 2 kitab ya. Kitab karangan Imam Nawawi ya.
dengan Ibnu Hajar Al-Haytami ya. Kalau yang lebih luas memang karangan Ibnu Hajar ya. Nah ini di sini kita terangkan bahwa syarat sujud itu ada 7 ya. Ayat juda ala sabati a'dha'in. Yang pertama kita harus sujud memakai 7 anggota sujud ya. 7 anggota sujud berdasarkan hadis ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam umirtu an asjuda ala sabati a'dhamin minal jubhat. Amartu, saya memerintahkan kata Nabi untuk sujud memakai 7 anggota ya. Sabati a'dhamin ya. Minal jubhati 1 yaitu harus pakai jidat. Nah ini anggota sujud ya, yang wajib nempel, yang wajib kita tidak boleh tertutup. Wal yada ini yang kedua, yang ketiga adalah kedua telapak tangan. Ini anggota sujud ya. Wal yadain pakai 2 tangan kalau ada tangannya. Kalau nggak ada ya nggak usah gitu kan. Dikira-kira saja. Warukbata ini ya 3 tuh berarti warukbata ini dan 2 dengkul. Rukbat ini 2 dengkul, 2 lutut ya. Nah ini termasuk anggota sujud ya. Rukbatain 2 dengkul. Wa atraful qadamaini dan 2 tungtung jari kaki ya. Wa atrafal qadamaini dan 2 tungtung 2 jari kaki atau telapak kaki ya. Berarti berapa tuh? Jidat, tangan 2, 3, terus kemudian 2 lutut, 4, 5 ya. 5 kemudian 2 telapak kaki, atrof ujung telapak kaki berarti ujung jari telapak kaki ya. Mau 1, mau 2, mau 3 yang penting nempel ya. Dua-duanya gitu kan. Mau jempolnya aja juga nggak apa-apa, mau jentiknya juga, itu namanya anggota sujud ya. Maka ketika sujud itu anggota yang 7 harus kita tempelkan ya ke tempat sholat atau ke tempat sujud, harus tempelkan ya. Yang wajib terbuka itu ada 1. Yang wajib terbuka ada 1 yaitu jidat ya. Yang sunnah terbuka itu ada 4 ya, yang sunnah terbuka. 2 telapak tangan dan 2 telapak kaki atau ujung kaki itu yang sunnah terbuka. Yang wajib tertutup ada 2 mana, yaitu 2 lutut. Ini wajib tertutup ya. Itu anggota sujud. Jadi wajib syarat yang pertama harus sujud dengan memakai 7 anggota ya. 7 anggota tadi sudah kita tahu, jidat, 2 telapak tangan, 2 lutut, kemudian 2 telapak kaki ya, ujung telapak kaki ya. Itu diantaranya anggota sujud ya. Wa antakuna jubahatu maksyufatan. Nah, syarat yang keduanya harus jidatnya terbuka, nggak boleh tertutup ya. Nah Pak Ustadz, bagaimana kalau misalkan tertutupnya cuma separuh aja, misalkan dengan rambut, ya nggak apa-apa, yang penting ada anggotanya yang terbuka ya. Asal jangan full ditutup gitu, yang nggak boleh itu full ditutup ya. Nah begini nih ya, full gini, sujud kita begini ya gitu, pakai pecinya kayak orang kalah main itu kan gitu. Sujudnya di sini, nah berarti sujudnya di sini Pak. Ya. Saya tuh kalau pakai peci miring terus Bu, nggak tahu turunan, nggak tahu apa. Saya diajarin sama anak saya yang bungsu tuh, Pak kalau pakai peci diurut dari sini katanya, terus lurus enggak? Tahu ilmu dari mana kali itu? Ya lihat bapaknya pakai peci miring terus kadang-kadang. Mungkin kepalanya kali nggak lurus ini. Tukang tidur waktu kecilnya ya. Iya, cepak sebelah biasanya. Jadi harus terbuka, maksyufatan ya, jidatnya yang kedua. Harus terbuka, kemudian wasali su'atamlu birosihi,
Yang ketiga, syarat sah sujud itu harus tahamul. Tahamul birosi artinya harus seberat kepala. Jadi nggak boleh ditekan-tekan gitu ya. Kita timbang aja Pak, Bu ya. Kepala kita misalkan 1 kilo, ya udah 1 kilo aja gitu kan. Jangan sampai kita ditekan sampai 2 kilo, 3 kilo gitu kan. Nah, biar mantap sujudnya ya. Ditekan-tekan ya. Biar ada min asari sujudnya di sini, nggak usah. Jadi syarat sujud itu harus seberatnya kepala saja, gitu kan. Itu tempelin saja, nggak usah ditekan-tekan gitu ya. Itu syaratnya tahamul biroksihi ya. Wa rabiuha adamul huwi li ghairih. Dan syarat yang keempat di dalam sujud itu kita turun melaksanakan sujud tidak boleh niat yang lain. Nah, niat yang lain selain sujud. Contoh misalkan begini, Bapak, Ibu ya. Misalkan nih peci kita waktu ruku jatuh ya. Waktu ruku namanya juga biasa pakai nomor 5, pakai nomor 6 pecinya gitu kan. Akhirnya longgar gitu kan. Jatuh gitu. Ya nggak dipakai gimana, habis dibeliin istri itu peci saya, takut kesinggung, dipakai kegedean gitu kan. Begitu sholat jatuh gitu kan waktu ruku ya. Nah bagaimana kita untuk melaksanakan sujud? Saya niat mau ngambil peci lah gitu kan. Ngambil peci, begitu mengambil peci langsung dia sujud. Nah itu nggak boleh ya. Jadi harus turunnya itu tujuan adalah untuk sujud ya. Wa khamisu ala yasud ala syai'in yataharaku, ya tadi yang dijelaskan. Syarat yang kelima, harus tidak boleh sujud kepada sesuatu yang ketika kita bergerak dia ikut bergerak, seperti di selendang tadi ya. Seperti di selendang tadi kita sujud, ketika selendang ujungnya itu bergerak, maka kita tidak boleh sujud di atas selendang yang ikut bergerak. Wasabi'uha wa khamisuha ya wartipa wa asfalihi wasadiswa irtipa asfalihi. Dan syarat sujud itu harus lebih atas asafalihi, yaitu asafil ini apa namanya nih? Birit, kalau bahasa orang Serang mah birit ya. Pinggul ya, pinggul ya. Pinggulnya itu harus lebih tinggi ala roksihi, atas kepala kita ya. Ala ayalihi ala roksihi. Jadi antara kepala dengan pinggul itu harus tinggi pinggul. Jadi nggak boleh sujudnya kita begini ya. Itu nggak boleh, harus begini ya. Tuh. Jadi pinggulnya itu harus lebih tinggi, nunjel gitu ya. Itu cara syarat sah sujud yang keenam ya. Nah kalau kita lihat orang sujud begitu ya, jangan kita ikutin ya gitu. Pak Ustadz dia jadi imam ya, jangan diikutin kalau imam salah mah kan gitu. Kita harus muparokoh gitu kan. Lihat sujudnya juga itu sama ya, kayak tidur gitu kan bisa. Nah itu nggak boleh diikutin kalau kita sudah tahu begini caranya gitu kan. Waswabi'uha atumaninatu fi, dan syarat ya, dan syarat yang ketujuh di dalam sujud itu harus tumakninah ya. Sujudnya harus tumakninah. Tumakninah itu adalah as-sukutu ba'dal harokat, diam setelah kita bergerak, itu namanya tumakninah. Maka di dalam sujud itu ada rukun yang disebut dengan tumakninah. Itu syarat sahnya sujud. Jadi syarat sahnya sujud itu ada 7. Dan insya Allah ya kita sedikit banyaknya tahu nih cara untuk melaksanakan sujud. Baik itu sujud tilawah, sujud syukur, sujud sahwi, sujud sholat, sama ya. Syaratnya seperti sujud sholat ya gitu. Itu nggak ada bedanya ya. Di dalam syarat sahnya gitu kan.
Nah, kalau kita sudah paham dan tahu ilmunya, insya Allah mudah-mudahan sedikit banyaknya ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena intapasartu pantapal masrut. Kalau syaratnya itu kosong, maka yang disyaratkannya juga kosong. Kalau itu tidak sah sujudnya, maka sholatnya pun tidak sah. Kalau kita sholat sudah tidak sah, maka di situ nanti akan bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, oh, sujud jago nggak bener, nggak so ini. Ditanya nanti kita, kenapa nggak bener misalkan? Ya, kalau kita misalkan masih ngaji, ya belum nyampe ilmunya ke situ, gitu kan? Misalkan belum nyampe, nanti ada ampunan dari Allah. Ngaji ya ngaji, cuman belum nyampe, gitu kan? Ilmunya ke situ. Nanti ada ampunan Allah ya di situ. Yang manfaatnya kita ngaji, ya manfaatnya kita ngaji itu adalah, nah ketika kita didakwa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita punya dalil, ya kita punya dalil. Kenapa kamu disiksa? Ya sholatnya nggak diterima. Kenapa nggak diterima? Ya ustadznya ngajarinnya nggak ngajarin ustadznya misalkan. Ya, belum nyampe, saya belum nyampe ke situ ilmunya, ya Allah, ngaji saya gitu kan. Tiap hari Minggu ngaji tapi belum nyampe ke situ gitu. Nah, di situ ada ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Dipanggil ustadznya, kok itu salah. Nanti yang dipanggil kok saya nih, yang ngajarin, yang dipanggil ya. Saya sudah sampaikan ya Allah kepada ibu-ibu, kepada bapak-bapak, nggak tahu ngajinya apa, ngerti apa enggak kan gitu. Nah itu nanti di situ di hadapan Allah didakwa ya. Ketika maukib pertama, maukib itu ada 10 maukib, hisaban amal itu ada 10 maukib. Yang pertama ditanya itu adalah tentang sholat. Awalu ma yuhasibu bil abdi yaumil qiyamah as-sholat. Yang pertama akan dihisab itu adalah sholat ya. Sholat akan ditanya bagaimana cara syarat sahnya sholat, ya rukun sholat, semua ditanya ya. Tentang wudhunya, tentang mandinya, tentang toharohnya, itu di maukib pertama ya. Dalam satu riwayat 4.000 tahun gitu di maukib pertama ya. 4.000 tahun, bayangkan tahun akhirat ya gitu kan. Tuh kita masih lama Bapak Ibu perjalanan, subhanallah ya. Di alam belum masuk alam barzah kita ya, di alam barzah nunggu kiamat gitu kan. Di kiamat nanti kita digiring ke alam mahsyar ya. Di alam mahsyar nanti kita dikumpulkan di situ, nunggu hisaban amal ya. Nunggu hisaban, nunggu diberikan buku catatan amal dulu. Setelah diberikan baru nanti di situ ditimbang, dihisab, di maukib ya. Ditimbang amal kita, setelah maukib ditimbang, baru kita melewati jembatan Shiratal Mustaqim ya. Masih lama perjalanan kita Bapak Ibu ya, subhanallah ya. Makanya yuk kita sama-sama ya untuk ngaji terus, jangan pernah bosan. Terus kita berjamaah, manfaatkan sisa umur kita ini untuk mendekatkan diri kepada Allah. Perbaiki diri kita ya, perbaiki diri kita sendiri ya. Jangan pernah kita punya sifat suuzon kepada orang lain. Udah, kita harus husnuzon kepada orang lain, begitu saja gitu kan. Dalam istilah Syekh Junaidi berkata, zain nafsaka bil maksiyah walatu zain nafsaka bil ibadah. Hiasi perasaan kita banyak maksiat, perasaan kita ini banyak maksiat. Walatu zain nafsaka bil ibadah, jangan pernah kita merasa diri kita paling ibadah, paling berilmu. Ini perasaan hati kita. Nah ini diajarkan. Maka muliakanlah orang lain. Wa'azim ghairah, wahkir nafsaka, kita merasa hina, merasa rendah di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agungkan ya ghairah, orang-orang yang ada di hadapan kita, terutama orang tua kita, saudara kita, ya guru-guru kita. Yuk kita manfaatkan waktu yang sedikit ini untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan amaliyah kita yang kita lakukan ya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan amaliyah kita yang salah, yang memang ini
tidak sesuai dengan rukun-rukunnya, tidak sesuai dengan ilmunya, mudah-mudahan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Itu saja mungkin Bapak Ibu pengkajian kita pada kesempatan pagi hari ini, mudah-mudahan sedikit ada manfaatnya. Dan untuk selanjutnya monggo silahkan untuk ruang tanya jawab ya. Saya tutup dulu dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertanyaannya bagus sekali. Ketika kita sholat ya, kadang-kadang saya perhatikan ya, gitu, ibu-ibu itu pakai mukena kadang yang nggak biasa sih ya, yang nggak biasa kadang-kadang suka ribet itu ya ke depan ya. Nah itu sedangkan mukena itu yang kita mahmul, yang kita bawa, dia ikut bergerak ketika kita gerak. Nah bagaimana kalau kita sujud di atas mukena tadi ya? Nah itu hukumnya tidak sah sujudnya, gitu kan. Maka wajib kita harus harus menggerakkan tangan kita dulu, gitu kan. Nah makanya kalau yang bagus mukena itu Bu, sebetulnya yang terusan ya, yang terusan itu ya, itu malah lebih enak. Tapi kadang-kadang kalau ibu sekarang ribet ya. Tapi kalau saya sih di rumah itu istri pakai terusan semua, gitu kan. Jadi enggak ini. Kadang-kadang yang ini mah yang potongan itu kadang-kadang ya, yang suka kadang-kadang. Nah itu betul Ibu ya, jangan sampai kita sujud di atas mukena. Karena mukena itu kita bergerak, dia ikut bergerak. Gerakan di dalam kita ketika kita sujud itu masuk kepada gerakan sujud Ibu. Masuk pada gerakan sujud, bukan di luar sujud. Masuk pada gerakan sujud. Misalkan begini, ketika kita sujud, nah ini kita untuk menyingkirkan ini masuk kepada gerakan sujud, dan gerakan itu pun tidak lebih dari 3 gerakan, cuman 1 gerakan itu nggak apa-apa ya. Yang penting kita yang disebut dengan 3 gerakan itu munfasil, berpisah. 1 gerakan misalkan, nah begini contoh, pertama 1, kita ambil lagi 2 ya, kita letakkan lagi 3, nah itu baru batal ya. Kalau cuma 1 kita misalkan menggerakkan ini mukena yang nempel ke tempat sujud tadi, kita gerakan begini, itu nggak apa-apa ya. Karena untuk melaksanakan wajib ya, untuk melaksanakan wajib diantaranya itu nggak apa-apa ya, tidak membatalkan ya. Jadi yang membatalkan itu sampai 3 gerakan Ibu, sampai 3 gerakan dalam 1 rukun. Bagaimana kalau misalkan terlihat karena tidak sengaja tadi misalkan, itu cepat ditutup Ibu, aurat kita cepat ditutup, cepat dimasukkan lagi tangan kita, gitu kan. Cepat dimasukkan lagi seperti begini ya. Kita sholat ya, pakaian kita merosot. Nah merosot tuh, kata merosot nggak Bu? Lepas ya, melorot. Nah itu cepet-cepet kita betulkan, nah itu nggak batal ya. Tahu ketika kita melorot ya sarung kita biarin aja lah, itu nggak ada yang ngelihat ini gitu misalkan ya. Nah itu baru batal ya. Tapi kalau kita cepet-cepet dibetulkan ya itu nggak batal. Seperti tangan tadi, dia keluar misalkan tangannya ya, karena tidak sengaja tadi misalkan keluar, cepat dimasukkan lagi supaya jangan kelihatan. Nah itu tidak termasuk membatalkan sholat. Makanya kata saya yang paling bagus itu mukena ya, yang tadi yang pakai terusan ya. Tapi kalau yang bisa juga yang kadang-kadang kalau yang potongan itu kadang-kadang terbuka Bu, kadang-kadang ya, kalau nggak kurang panjang gitu. Tapi kalau yang panjang nggak kayaknya gitu ya. Insya Allah gitu Ibu. Paham Ibu ya? Jadi tidak membatalkan, tidak membatalkan. Udah yakin aja tidak membatalkan. Yang penting jangan sengaja. Kalau kita sengaja dikeluarin misalkan ya, misalkan sengaja karena kita baru beli cincin baru misalkan, nah itu baru nggak boleh Bu, batal Ibu ya. Monggo, paham Ibu ya? Ya, sujud seperti unta atau anjing ya. Jadi sujud itu tadi yang sempurna ya, sempurna itu sujud adalah dengan memakai 7 anggota sujud tadi.
Nah, bagaimana cara sujud itu? Cara sujud itu adalah yang paling sempurna, ya. Yang penting dia memakai 7 anggota sujud. Ya, yang paling sempurna itu adalah sujud yang diajarkan. Kemudian yang pertama kita letakkan adalah lutut, ya, 2 lutut, kemudian baru tangan, kemudian sunnah ini diciumkan, ya, sunnah. Ya, wajib ini diletakkan. Sunnah, kalau yang sunnah diciumkan itu ada hidung kita sunnah nyium, ya, tempat sujud, ya. Nah, itu kalau misalkan sujudnya begini, nah itu tidak diajarkan oleh Nabi, makruh, gitu kan. Artinya makruh, tidak diajarkan oleh Nabi. Sujud itu seperti ini yang sempurna, ya. Bahkan wajib kita untuk kalau yang laki-laki dibuka sedikit, ya. Dibuka sedikit, ya, gitu dalam posisi sujud, ya. Kalau yang perempuan tuh ditutup begini, ini kesunahannya, itu kesempurnaannya. Nah, bagaimana kalau kita melihat orang sujud begini? Ya sah-sah saja sujudnya, cuman kurang sempurna, gitu. Kesempurnaannya kurang, pahalanya kurang, gitu, ya. Maka sujud yang diajarkan oleh Nabi seperti itu, gitu. Shollu kama ra'aitumuni, itu hadisnya. Kemudian yang paham yang pertama jawabannya. Kemudian yang kedua tentang apa tadi? Membalikan, ya, membalikan tangan. Kita sering lihat, Bu, ya. Sering lihat kalau assalamualaikum warahmatullah, gitu kan. Kadang orang membalikan tangan, gitu kan. Apakah ada tuntunan ajarannya? Saya belum menemukan, ya. Baik dalam hadis ataupun dalam qaul ulama menerangkan bahwa kita diajarkan untuk membalikan tangan. Jadi tidak ada ajarannya. Itu mah kebiasaan saja. Ya, mungkin assalamualaikum warahmatullah, ya mungkin itu dikiaskan kepada orang yang berdoa aja mungkin, gitu, ya. Assalamualaikum warahmatullah, karena kita disunahkan di dalam berdoanya as'aluka fauja bil jannah, mungkin seperti itu. Tapi jangan kita caci, biarin aja, gitu kan. Tapi ajarannya, tuntunannya nggak ada kesunahan, ya, nggak ada kesunahan. Ada juga sunnah di dalam berdoa, gitu. Kalau sunnah di dalam berdoa boleh kita, cuma diangkat kalau sunnah berdoa mah, gitu kan. Tapi kalau dalam salam, assalamualaikum warahmatullah, biasa saja. Assalamualaikum warahmatullah. Jadi tidak ada. Kalau mau berdoa setelah salam, baru angkat tangan. Ya, seperti Allahumma anta salam, wa minka salam, wa alaika ya'udus salam, fahayna bisalam, wa dakhilna jannata darus salam. Itu baru diangkat tangannya. Ya. Kalau itu makan bukan berdoa, gitu kan, salam. Jadi tidak disunahkan untuk membalikan tangan. Assalamualaikum warahmatullah. Itu yang kedua, ya. Paham, ya, Pak, ya? Kemudian yang ketiga tadi tentang masalah menoleh, ya. Di dalam salam itu kita sunnah untuk menoleh. Sunnah, ya. Sunnah untuk menoleh. Assalamualaikum warahmatullah, ya. Assalamualaikum warahmatullah, sunnah untuk menoleh. Dan kita tidak boleh menggerakkan ini, ya. Tidak boleh menggerakkan badan. Assalamualaikum, cukup ini aja. Senyampainya aja, gitu, ya. Kalau nyampainya sampai ke belakang, ya kalau bisa nggak apa-apa. Kalau bisa kepalanya sampai ke belakang. Assalamualaikum. Tapi jangan ikut gerak ininya. Ya. Aneh kali, ya, kalau ada orang uluk salam kepalanya sampai ke belakang begini. Manusia ini kali karet. Nah, seperti di dalam tawaf, ya, tawaf pun begitu, kita nggak boleh Bismillah ya Allah membalikan ini, nggak boleh, gitu kan. Harus jadi di dalam salam pun begitu. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum. Jadi salam yang pertama itu adalah termasuk rukun, ya, termasuk rukun sholat. Maka kita wajib untuk niat keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullah. Udah, tuh salam yang pertama wajib tuh. Kalau salam yang kedua sunnah. Assalamualaikum warahmatullah, gitu kan. Makanya kadang-kadang kalau imam salam yang pertama dizaharkan, dikuatkan, gitu kan. Supaya makmum ini tahu bahwa sudah
salam. Kalau salam yang kedua boleh, kita asal terdengar dengan telinga sendiri nggak apa-apa gitu. Untuk imam atau dua-duanya juga nggak apa-apa. Sorban ya, selendang. Selendang kadang-kadang kita bawa selendang, ya itu dipakai sejadah. Ya cuman nggak ngedapat sunnah aja Pak Jai. Ngedapat kesunahan kita pakai rida. Sayang gitu. Kita udah bawa alat nih, udah bawa golok misalkan ya. Nggak kita pakai golok itu misalkan. Ya sayang gitu ya. Kurang ada nilai pahalanya. Ya bagusnya mah bawa selendang ya dipakai. Nah, selendang itu cara makainya mau begini nggak apa-apa silahkan. Mau begini juga nggak apa-apa ya. Asal jangan dilibetkan begini. Itu nggak boleh ya. Begini ya. Mau begini nggak apa-apa. Di sebelah kiri monggo silahkan. Atau di sebelah kanan diletakkan. Itu namanya selendang ya. Itu namanya rida, itu sunnah di dalam sholat. Jadi sayang kalau kita cuma pakai sejadah, sedangkan sejadah di sini kan cukup ada, gitu kan. Terkecuali kita nggak ada sejadah misalkan, ya tempatnya kotor misalkan, nah, itu boleh, ya untuk menjaga najis tadi misalkan. Kalau kita bersih mah, ya bersih ini amparannya juga subhanallah ini enak, bagus, wangi, gitu kan. Ya sayang gitu kalau nggak kita pakai, jadi pahala kesunahannya nggak dapet gitu kan. Kan kita dagang juga pengen untung gitu kan, sholat juga pengen untung gitu. Mari sama-sama ibu bapak kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan senantiasa kita selalu diberikan kekuatan dan keistiqomahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, diterima amal ibadah kita, diampuni dosa kita, dan senantiasa mudah-mudahan kita diberikan keberkahan. Harta kita, keluarga kita, anak kita semua, ya keluarga kita diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bi barakati mil Qurani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Suratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim. Wa radiyallahu ta'ala an sadatina sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin amin. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan naimin hamdan syakirin hamdan zakirin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi lijalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afas. Wa taqdilana ya Allah biha jamil hajaz wa tudahiruna biha min jami sayas wa tarfa'una biha 'indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha shawayas min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamasina kala kulli syai'in qadir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tuballighuna biha haja baitikal haram wa ziyarata qabri nabika alaihi afdhalas salati fil ubi wa afiyah wa salamah wa bulughil marami wa alani wa sahbihi wa sallim. Allahumma ya man wa fi uluwihi kainun, ya man wa fi ilmihi muhitun, ya man wa fi izzihi latifun, ya man wa fi lutfihi syarifun, ya man huwa fi fi'li hamidun, ya man huwa fi dhatihi qadimun, ya man huwa fi majdihi munirun, ya man huwa fi 'ataihi kasirun. Allahumma akrimna minka binuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumatil wahmi wal jahli wal biladi wa akrimna warzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin bi rahmatika arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbi awzina nashkura ni'mataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa na'mala shalihan tardah wa aslih li fi dhurriyyati tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Rabbana taqabbal minna du'ana innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Shalli wa sallim ala jami'il mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bil qabul. Al-Fatihah.